tidak akan mungkin Pak kalau tidak bersatu melawan itu lahir seorang presiden yang betul-betul agamanya bagus. Selalu yang dia cari adalah Islam yang remang-remang. Pernah ada tapi tidak cukup barangkali 1 tahun. Tidak itu. Padahal di dalam Islam ini ada kira-kira kurang lebih 10 kegiatan yang tidak sah dan tidak sempurna kalau tidak menggunakan bulan Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah bahwa kita masih mendapatkan nikmat hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu melawan rasa kantuk. Apalagi waktu subuh yang seperti ini, enaknya itu tidur kalau subuh-subuh. Tapi itu berkat hidayah dan taufiqullah, kita lawan itu dan kita hadir pada kesempatan ini. Salawat dan taslim mari kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang memerdekakan manusia dari belenggu kemusyrikan, dari belenggu penjajahan, wanita dianggap kelas 2, sehingga kalau ada petinggi Quraisy yang melahirkan anak wanita maka dia dikubur hidup-hidup. Dengan kedatangan Rasulullah SAW, Allah mengangkat, memerdekakan wanita dari paham-paham yang sangat menyiksa kaum wanita, dan demi penghormatan itu Allah memberi salah satu nama surah di dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nisa. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, ada 2 peristiwa yang di Indonesia kita sedang alami, yaitu Tahun Baru Hijriyah, dan hari ini adalah tanggal 17 Agustus 2021, peringatan atau perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Jamaah subuh rahimakumullah, tentu pertanyaan yang terkait dengan kemerdekaan itu, mari kita bertanya, apakah sebenarnya ini kita sudah merdeka? Mungkin kalau secara fisik ya negara kita sudah diakui kemerdekaannya sejak tanggal atau sejak tahun 1945. Tapi apa arti sebuah kemerdekaan? Ya mungkin sangat sederhana saja, bahwa orang merdeka itu adalah tidak terbelenggu oleh
atau membatasi gerak-gerik kita, tidak terbelenggu oleh aturan-aturan yang mengikat dan membatasi kemerdekaan kita untuk bertingkah laku dan berekspresi dan berpendapat. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari segi psikologis atau segi hati, ya. Karena kalau kita ingin menyempurnakan kemerdekaan itu, mungkin kita bisa mengatakan bahwa ada kemerdekaan zahiriyah, ada kemerdekaan batiniyah. Yang zahirnya mungkin kita sudah merdeka, tapi secara batiniyah saya kira masih jauh. Ya. Dalam arti bahwa sekarang ini kita berada pada ancaman-ancaman yang mungkin membuat kita menjadi was-was, menjadi ragu, menjadi dalam kondisi galau lah, kira-kira begitu. Apatah lagi kita dalam keadaan diserbu oleh penyakit pandemi COVID-19. Sehingga Allah mengatakan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was tsamarat wa basyiris sabirin. Allah mengatakan, saya menguji kamu kalian dengan sesuatu sedikit kelaparan, kira-kira begitu. Banyak di antara kita mungkin yang kelaparan karena kehilangan pekerjaan, tidak ada biaya untuk itu. Wal khawf, galau, ya, rasa takut, kira-kira begitu, karena sekarang ini saya juga terkadang itu dihinggapi rasa takut, sehingga ada keraguan untuk datang di masjid untuk berkumpul. Wa naqsi minal amwal wal anfus, kurang percaya diri, kurang harta, kurang percaya diri kita. Jamaah subuh rahimakumullah. Itulah sebabnya Allah mengakhiri ujian-ujian itu. Sebenarnya kamu mampu untuk melaksanakannya, tapi dengan syarat wasta'inu bis sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin. Yang bisa menolong kita dari rasa galau, rasa kurang percaya diri adalah as-sabr dan shalah. Jamaah subuh rahimakumullah. Sehingga di akhir ayat ini mengatakan wa basyiris sabirin, berikanlah wahai Muhammad pada umatmu berita tentang gembirakan mereka dengan kesabaran. Karena dalam kehidupan ini, untuk kita dalam keadaan bahagia, dalam keadaan tenang, menghadapi seluruh problem kehidupan dunia, itu adalah sabar dan sholat. Salat sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, aqimis sholata li dzikri. Dirikan salat untuk mengingat aku. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah melalui salat, itulah yang mampu untuk menenangkan hatimu. Itu sedikit tentang menyangkut tentang kemerdekaan kita. Dari segi batininya saya kira masih jauh. Dan dulu adalah penjajahan fisik yang oleh ulama kita, para santri itu berjuang untuk menghalau penjajah. Sekarang ini
Salah satu penjajahan yang nyata di depan kita adalah kita dijajah dari segi ekonomi. Lebih parah lagi Pak, baru tidak nampak itu penjajahan. Akibat dari penjajahan ekonomi itulah adalah seluruh kebijakan politik dan ekonomi itu disetir oleh para donatur. Dulu ada IMF kita sudah lepas, tapi ada lagi Cina, ada lagi Jepang dan sebagainya. Sehingga kalau bapak-bapak lihat, tidak akan mungkin Pak kalau tidak bersatu melawan itu, lahir seorang presiden yang betul-betul agamanya bagus. Selalu yang dia cari adalah Islam yang remang-remang. Pernah ada tapi tidak cukup barangkali 1 tahun. Pak Habibie dulu tidak cukup 1 tahun, langsung disingkirkan. Ada Gus Dur, tidak bisa Pak. Yang langgeng 2 periode itu ya yang Islamnya remang-remang itu. Apalagi sekarang ada lagi namanya Islam apa itu, Nusantara, Islam moderasi beragama itu di mana perguruan tinggi. Saya tidak pernah tertarik untuk menulis itu. Moderasi beragama bagaimana modelnya itu? Apakah Islam Nusantara itu yang dimaksud dengan moderasi beragama? Saya kira padahal agama kita sudah menunjuk itu sebenarnya. Ya. Cuma persoalannya kita salah sama menanggapi itu. Ulama-ulama kita yang sebagian menanggapi itu. Misalnya di dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamamu. Selesai. Dan orang yang memanggil yang tidak mau tunduk kepada agama Allah itu disebut dengan kafir. Ini yang dianggap tidak bagus, padahal itu sebenarnya halus. Kata kafir itu ya. Kenapa kita melarang itu kata kafir di Indonesia? Padahal ada surahnya, surah Al-Kafirun. Ini yang saya biasa tidak mengerti. Kenapa ada ulama yang melarang kita untuk mengatakan kata kafir? Padahal sebenarnya itu adalah kata yang sangat halus. Kafir itu sebenarnya adalah sikap eksklusif. Ya, bukan apa kafir kelihatannya kasar ya kafirun. Tidak. Daripada kita dipanggil oleh agama lain yang mengatakan domba-domba yang tersesat, dianggap binatang yang tersesat, mana lebih kasar itu? Ya. Tapi tidak pernah kita keberatan kan di situ dengan karena memang itu agama aja dia. Tapi kenapa kita harus sekan untuk jangan mengganti kata kafir dengan non muslim? Dari mana? Tidak ada kata laisal muslimuna dalam Al-Quran. Yang adalah orang-orang yang tidak menuruti perintah Allah dan menjauhi larangannya adalah disebut dengan orang kafir. Selanjutnya saya ingin sedikit berbicara tentang tahun Hijriyah. Ini yang sering kita lupakan Pak. Saya kira di antara kita mungkin kalau ditanya tanggal berapa bulan Hijriyah, tidak banyak orang yang tahu itu menjawabnya. Menghafal bulan-bulan Hijriyah saja masih banyak umat Islam yang tidak itu. Padahal di dalam Islam ini ada kira-kira kurang lebih 10 kegiatan yang tidak sah dan tidak sempurna kalau tidak menggunakan bulan Hijriyah. Itu ya. Kita sekarang ini, dulu saya di pesantren dulu itu menggunakan itu, sehingga saya korban 1 tahun karena menggunakan tahun Hijriyah, maka kan lebih duluan itu. Dalam setiap 1 tahun itu Masehi itu 11 hari itu. Jadi kalau 10 tahun berarti 110 hari itu perbedaannya. Sehingga pada waktu tahun 78 79 saya semestinya selesai kuliah tahun 78. Tapi karena pergantian tahun baru ajaran baru itu sehingga ya kami menunggu itu 1 tahun untuk tahun ajaran tahun 79 itu. Baik, Bapak sidang jamaah subuh rahimakumullah,
Yang pertama itu adalah menggunakan, tidak sah dan mungkin tidak benar kalau menggunakan tahun Masehi atau bulan Masehi, yaitu adalah haul zakat. Haul zakat itu tidak sah kalau tidak menggunakan tahun Hijriah atau bulan Hijriah. Jangan sampai kita mengatakan tahun Masehi beda itu lebih dari 11 hari. Itulah makanya kalau kita memulai berzakat, berhitunglah misalnya apakah bulan Muharram atau Ramadan, ya kira-kira begitu. Kenapa banyak orang yang berzakat di Ramadan? Tapi saya kira bukan karena itu, tapi dia mengejar pahalanya karena dilipat gandakan. Sebenarnya salah kaprah. Kalau zakat kewajiban ya kapan saja itu harta itu ada, mulai dari situ. Kalau Muharram, Muharram. Jangan pakai Januari. Lewat gitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ibadah haji. Ya. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, Al-Hajju ashhur ma'lumat. Haji itu adalah ketentuan bulan-bulan yang tertentu dan menggunakan bulan Hijriah atau tahun Hijriah. Jadi kita mulai proses haji itu mulai dari pertengahan Syawal, Zulkaidah dan Zulhijjah. Zulhijjah itu juga hanya sampai tanggal 10 Zulhijjah. Jadi kalau salah dalam berhitung menetapkan awal bulan, ini yang paling parah. Saya tidak tahu bagaimana menyatukan persepsi dunia itu tentang penetapan awal bulan. Sehingga terkadang ada perbedaan karena menetapkan awal bulan itu ada yang menggunakan menggunakan perhitungan hisab, ada juga dengan ru'yah, ya, ru'yatul hilal atau hisab, keberadaan bulan itu. Sehingga, nah kalau mau pakai ru'yah, kalau di bawah 2 derajat tidak bisa, Pak. Mau di apa tidak bisa. Tidak ada alat yang bisa mendeteksi itu kecuali hisab. Kenapa kita selama ini kurang lebih sudah 5 tahun barangkali kita tidak pernah berselisih tentang itu, karena bulan itu masih di atas 2 derajat, jadi tidak ada. Semua bisa di ru'yah dan bisa dihisab. Tapi nanti ketika bulan itu di bawah 2 derajat, maka orang yang menggunakan ru'yatul hilal tidak akan menggunakan itu. Terjadi lagi perbedaan. Yang korban adalah umat yang tidak tahu apa-apa, ya kan? Yang ketiga adalah waktu ilah. Ilah itu adalah, ini ada kebiasaan, mudah-mudahan tidak ada di sini. Laki-laki itu kalau marah sama istrinya ada sumpah dia tidak meniduri selama 1 bulan. Allah berfirman, alladzina yu'luna azwajahum yatarabbas bi anfusina salasata quru arba'ata ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Orang-orang yang mengilah, menyumpah istrinya tidak, kalau marah tidak mau tiduri dia, maka kita harus menggunakan bulan Hijriah. Ya, jangan pakai itu karena lewat itu. Ada perbedaan kita awal tanggal Hijriah dan tanggal Masehi. Hijriah itu kan berpatokan dari tenggelamnya matahari di ufuk barat. Maghrib itu sudah masuk tanggal itu. Tapi kalau bulan Masehi itu kan tanggal 00, ya, 0 jam 00 baru masuk itu. Ada orang yang mensiasati sehingga dia hanya misalnya dalam berhaji dia menggunakan menggunakan itu. Padahal sebenarnya salah. Kalau misalnya menggunakan hanya 2 hari saja mau melontar, dia melontar hari ini, kemudian malamnya itu tanggal 00 perpindahan itu dia melontar lagi supaya mempersingkat lontarannya. Itu salah, tidak benar.
Karena bulan yang kita gunakan bukan Masehi, bukan jam-jam Masehi, tapi jam Hijriah. Ilak juga begitu. Ya, kalau mengilak itu kan kalau bulan Masehi itu kan 30, 31, kecuali Februari. Tapi kalau bulan Hijriah itu antara 29, 30, tidak ada 31. Jadi pasti lebih. Nah, ini perlunya kita berawal dari kalau mengilak itu, kalau menyumpah begitu didenda itu ya, Pak. Paling lama itu 4 bulan. Jadi alladzina yu'luna azwajahum, mereka yang mengilak suaminya itu adalah yatabarra'na bi anfusina arba'ata ashhur. Dia harus menunggu selama atau paling banyak 4 bulan. Kalau sudah sampai 4 bulan diberi pilihan oleh hakim mau meneruskan perkawinannya, tapi dengan syarat denda. Dendanya itu 10 hari berpuasa. Kalau tidak mampu ya memberi fakir miskin 10 orang. Itu kalau mengilak. Kalau tidak mau ya diceraikan, dipaksa cerai. Kalau tidak mau cerai ya dipaksa oleh hakim. Dia mengilak. Masih panjang. Ya. Yang keempat adalah akikah. Akikah selama ini ini banyak kira-kira kejadian. Akikah anak itu kan perhitungannya adalah 7 hari kan ya, hari ke-7. Tapi perhitungannya bulan Masehi atau hari Masehi. Ya kan begitu. Misalnya lahirnya sesudah maghrib, misalnya hari Sabtu sesudah maghrib, itu sudah masuk hari Minggu, hari Ahad itu sudah masuk itu ya. Tapi kalau tahun Masehi dia menggunakan itu masih hari Sabtu, lahir hari Sabtu, padahal dia sudah beralih itu. Makanya perhitungannya dari situ, Pak. Jadi Ahad, Senin, Selasa, kemudian itu hari Sabtu siangnya itu, jangan lagi sampai malam ya. Itu perhitungannya. Yang kelima adalah iddah wanita yang ditinggal mati suaminya. Waladzina tawaffawna minkum wa zarul azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur. Orang yang ditinggal mati atau wanita yang ditinggal mati suaminya, maka iddahnya itu adalah 4 bulan 10 hari. Dan 4 bulan 10 hari adalah perhitungannya perhitungan qamariyah. Bukan syamsiah. Ini perlu kita kemudian iddah wanita yang dicerai yang belum haid atau menopause. Ya, ada itu bedanya. Kalau dicerai dalam keadaan sudah itu masih haid, maka iddahnya itu 3 bulan 10 hari. Ya. Ya. Tapi kalau belum haid kemudian dicerai atau sudah menopause, maka Allah mengatakan iddahnya itu 3 bulan. Karena sulit memperhitungannya, maka dikatakan 3 bulan. Ya. Begitu juga ada yang menopause. Kalau sudah tidak haid lagi, kalau bercerai itu bukan 3 bulan 10 hari, tapi 3 bulan. Selanjutnya, masih waktu minimal kehamilan. Ya, banyak ayat-ayat yang berbicara tentang itu di surah Luqman, kemudian surah Al-Baqarah, ya, itu menunjukkan bahwa waktu kehamilan itu 9 bulan 10 hari. Itu perhitungannya bulan Qamariyah, ya, bulan Qamariyah. Yang kedua, menyapi juga begitu, ya, menyapi. Allah berfirman di surah Al-Baqarah, wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah.
para wanita-wanita hamil itu adalah yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Dia menyusui anaknya itu 2 tahun secara sempurna bagi ingin menyempurnakan itu. Ada yang meneliti kenapa haulaini kamilaini. Di ayat lain juga mengatakan itu 2 bulan, ada 2 tahun, kemudian dia mengatakan 30 bulan. Ternyata kalau efektif melaksanakan itu, menyusui tanpa menyampuri dengan makanan yang lain, maka selama 2 tahun itu tidak akan dihamili oleh suaminya. Tidak akan hamil selama menyusui itu, yurdina auladan. Tapi kenapa sekarang ini paling-paling 2 bulan ya, hamil lagi kan gitu? Kenapa? Karena baru 1 bulan anaknya sudah dikasih susu yang lain, makanan yang lain. Makanan yang lain. Akibatnya apa? Akibatnya juga anak laki-laki yang masih menyusui itu sebenarnya najis yang dikeluarkan itu, air kencingnya itu adalah najis mukhaffafah. Tapi setelah kalau begitu modelnya, artinya dia makan makanan lain, maka dia najisnya bukan lagi mukhaffafah tapi mutawassitah. Najis pertengahan. Cara membersihkan itu adalah harus disiram. Tapi kalau wanita ya sejak awal sudah menjadi najis mutawassitah kalau wanita. Kalau ditanya kenapa bedanya? Memang bedanya Pak. Tingkat keamisannya beda, yang kedua tingkat perusakannya beda. Ada yang meneliti dia pakai sarung itu yang selalu dikencingi oleh laki-laki dan ada sarung yang selalu dikencingi oleh perempuan, maka yang paling cepat itu hancur itu sarung yang dikencingi. Berarti tingkat penghancurannya beda. Makanya dia menggunakan najis mutawassitah. Selanjutnya penyembelihan hewan kurban. Terkait lagi dengan waktu tadi. Jadi masuknya waktu 10 mulai dari 10 Zulhijjah sampai kepada hari Asyura, hari-hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Maka perhitungannya adalah sejak tenggelamnya matahari itu sudah masuk, itu sudah bisa berkurban. Ya. Kalau menggunakan bulan Masehi itu ya nanti 00 jam 1 malam, tengah malam baru berpindah itu. Ini sini perbedaannya. Demikian juga berakhirnya itu adalah tenggelamnya matahari pada tanggal 13. Nah itu. Disinilah Bapak-bapak sekalian pentingnya kita mengetahui, atau wajib barangkali kita mengetahui itu bulan-bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah mengatakan bahwa setiap tahun itu Allah menciptakan 12 bulan dalam 1 tahun. Ada 4 bulan diantaranya adalah harus dihormati. Artinya dilarang orang bertengkar pada bulan-bulan itu. Selanjutnya waktu zakat fitri. Itu juga begitu. Ya. Jadi mulai tenggelamnya matahari 1 Ramadan itu sudah wajib zakat fitrah. Mereka yang meninggal setelah tenggelamnya matahari pada tanggal 1 Ramadan, meninggal itu wajib di zakat fitrahkan. Ya. Wajib di zakat fitrahkan. Kemudian mereka juga yang lahir pada itu maghrib pada 1 Ramadan, sudah wajib di zakat fitrah. Yang terakhir adalah puasa Ramadan. Saya kira ini masalah kita. Inilah yang menjadi masalah, ya. Tapi mudah-mudahan sekarang ini barangkali Oki yang harus menetapkan itu ijtihad seperti itu, sehingga tidak ada perbedaan di kalangan cendekiawan Muslim. Saya kira tidak ada masalah karena dia tahu bahwa dasarnya ada, tapi mereka yang dibawa. Ditambah lagi ada ustaz kita yang kumpul-kompori. Bagaimana cara mengkompori bilang tidak mungkin ada 2 kebenaran, kan begitu? Pasti ada yang salah. Itu kan membuat orang ragu, Pak. Saya dengar ustaz ini kalau ngomong seperti itu, ya itu tidak mungkin ada 2 kebenaran. Padahal kebenaran di ilmiah ini adalah sebenarnya kebenaran relatif. Ini kan begitu, Pak. Kebenaran mutlak itu nanti di hari kemudian. Ya kan, Pak ya?
Jadi kalau berarti ada dasarnya kan begitu Pak. Yang paling parah itu dasar kalau menggunakan dasar itu naiknya air seperti yang digunakan oleh An-Nazir. Saya kira secara ilmiah tidak ada dalam Islam. Hanya dua itu. Makanya lebih duluan dia. Duluan satu hari kan begitu. Kan naiknya air. Kalau sudah naiknya air ya masuk itu bulannya. Jadi ya hanya dua ini Pak. Secara ilmiah hanya dua, menggunakan hisab dan menggunakan ru'yah. Saya kira dari itu semua meyakinkan kita bahwa di dalam agama kita mewajibkan kita untuk mengetahui hari, bulan, Qamariyah. Jangan hanya semata-mata menghafal. Saya kira semua hafal semua itu karena dari awal kita diajari, tapi kalau bulan Qamariyah tidak pernah kita diajari oleh ustaz kita barangkali. Oleh karena itu barangkali di masjid ini kalau kita supaya teringat setiap mengeluarkan satu surat harus dengan diwarai dengan tahun Qamariyah Pak, bulan Qamariyah supaya umat juga itu selalu menghafal itu ya. Ini kan persoalan adalah siapa yang lebih mempromosikan. Kita ini seolah-olah tidak melupakan ini tidak penting, padahal ada hal-hal yang dianggap tidak sah apabila menggunakan bulan Masehi, tapi harus menggunakan bulan Qamariyah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.